tanpa kita petik hikmahnya, tanpa kita ambil pelajarannya dan ibrahnya. Karena apa? Semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang serba kebetulan, nggak ada. Tapi semua sudah direncanakan. Kita berbuka bungas, ada yang tidak bungas, ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang ke belakang. Ya kan, macam-macam itu semuanya. Itu nggak ada yang namanya kebetulan, itu nggak ada. Tapi semuanya direncanakan Allah Ta'ala. Tapi yang pasti adalah tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah pasti Allah berikan anugerah yang sama, modal yang sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Semuanya harus ada. Pejabatnya harus ada, orang kayanya harus ada, petaninya harus ada, tukang jahitnya harus ada, tukang masaknya harus ada. Kalau seumpama masing-masing itu diberikan modal yang beda-beda oleh Allah Ta'ala, berarti Allah bukan zat yang maha adil. Padahal Allah adalah zat yang maha adil. Cuma kita itu bagaimana caranya mengetahui, mencermati, dengan cerdik, dengan cerdas kita itu tahu apa kelebihan kita. Itulah yang kita harus tampakkan dan tampilkan. Supaya apa? Supaya kita di dalam hidup yang sangat terbatas ini bukan termasuk yang merugi. Oleh karenanya, setan itu yang memang Allah ciptakan untuk menggerus keimanan dan ketakwaan kita. Setan itu yang memang Allah ciptakan sebagai ujian untuk kita supaya kita itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita utamakan. Itu yang bikin kita lupa, itu adalah setan ini. Oleh karenanya ayo dengar sama-sama, jangan sampai kita termasuk yang rugi, termasuk yang dibungul-bungulin sama setan. Kenapa? Paling tidak kita harus ingat, setan itu adalah makhluk Allah yang pintar. Bahkan kalau seumpama ada di antara kita seberataan yang bersumpah, wallahi demi Allah, makhluk Allah yang paling pintar sekarang ini yang masih hidup itu adalah iblis, setan. Benar, nggak salah. Al-Quran itu dihafalnya, hadis-hadis itu ribuan, yang doif, yang nggak doif, yang sahih, yang hasan, semua dihafalnya, dipelajarinya, dipretelinya semuanya, dicari salah-salah bagaimana cara menjerumuskan manusia. Sampai-sampai ada kitab namanya Talbisu Iblis, Ibn Jauzi yang mengarangnya. Bagaimana cara menipunya iblis, menipu perempuan bagaimana, menipu laki-laki bagaimana, menipu pejabat bagaimana, dan sebagainya. Kenapa? Karena kepintaran iblis. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana pengalaman iblis, jadi jangan mentang-mentang kita ini adalah seorang yang intelektual, seperti saya S3, berarti saya ini nggak bisa dibungul-bungulin sama setan. S-nya setan bukan 3 lagi, ribuan sudah. Lebih pintar. Bahkan mohon maaf, banyak di antara kita yang berdasi, yang sudah berprofesor, doktor dan sebagainya, justru mereka yang jadi bahan bungul-bungulan setan. Jadi setan itu pintar. Oleh karenanya, kalau kita ingin tahu bagaimana pengalamannya setan, supaya kita itu waspada, sebagaimana Allah telah berfirman dan menyatakan hal itu dalam surat Yasin dalam Al-Quran, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budush syaitan innahu kana lakum aduun mubin. Bukan cuma musuh biasa, musuh yang paling jelas. Harus, jadi jangan kita katakan di desa ini nggak ada setannya. Setannya banyak. Ada satu orang datang kepada seorang guru, guru mau tanya guru, iya, setan tuh di mana? Oh pengen tahu? Well, iya, ambil kaca, ambil cermin, diambil cermin yang besar. Sudah guru, ini guru, coba kamu berada di hadapannya. Sudah guru, apa yang kelihatan? Yang kelihatan diri saya guru, yaitu setan. Setan itu dalam pikiran kita. Mau ke pengajian berat, setan. Suaminya mau berbuat baik dicegah, setan. Mau bangun tidur, sudah dengar azan pura-pura mau tidur lagi, setan itu. Sama setan. Jadi setan itu sudah bersumpah dalam Al-Quran, wa izzatika la awwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan biarkan satu pun daripada manusia untuk mereka itu berbuat satu kebaikan, tidak akan aku biarkan. Oleh karenanya ini ada cerita diceritakan oleh Habib Ali Habsyi, jangan pernah berangan-angan, jangan pernah meniru orang-orang yang bodoh dengan datang ke Gunung Naknung atau Gunung Ijen untuk minta bantuan setan, berarti dia itu dapat manfaat. Jangan pernah. Kenapa? Nggak ada ceritanya setan itu memberikan manfaat pada kita, nggak ada.
Ceritanya itu adalah setan mau menyengsarakan kita. Iya, kalau kita ingin tahu kenapa dikatakan setan itu adalah aduan mubin, musuh yang paling jelas, yang paling nyata. Kalau kita punya musuh yang kita bencinya luar biasa pada dia, ketahuilah bahwasanya musuh yang lebih harusnya kita benci itu adalah setan. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berkata begini, kalau seumpama kalian tidak dijaga oleh malaikat hafadhah, setiap manusia itu dijaga dengan 7 malaikat yang menjaga kita supaya tidak tersentuh oleh setan. Kalau seumpama manusia tidak terjaga oleh malaikat hafadhah, apa yang terjadi kata Muhammad? Niscaya kalian semua akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya dari saking bencinya mereka kepada kita dan dendam kusumbatnya mereka kepada kita. Iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun, kemudian terkutuk. Gara-gara apa? Ayah kita. Bukan cuma benci pada ayah kita, sampai anak keturunannya dibenci. Biar kita tahu, kalau seumpama ada di antara manusia yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah, maka dia itu mayoran, katanya orang Jawa. Dia berpesta pora selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana ketika dia itu mendapatkan salah satu daripada kaum muslimin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka mereka akan menaburkan tanah di atas kepalanya dalam keadaan sedih dan memukul-mukul kepalanya selama 40 hari 40 malam karena sudah putus asa di dalam menyelamatkan atau di dalam menjerumuskan muslim ini. Itu musuhnya. Oleh karena kita nggak biarkan. Jadi supaya tahu pian seberataan, bagaimana sih caranya setan itu masuk kepada kita? Asalkan pian tahu, kalau ada di antara pian, saya ini kok nggak bahagia sih, rumah tangganya nggak bahagia, anak-anak nggak nurut, selalu ada masalah, hutang mana-mana ada hutang dan sebagainya. Ketahuilah itu karena dosa kita. Dan siapa menjerumuskan kita ke dalam dosa? Siapa lagi kalau bukan si setan kurang ajar tuh. Ini setan ini sekarang lagi berang marah-marah itu, tunggu-tunggu di situ. Kurang ajar, Habib ini buka misteri saya. Biarin, yang penting saudara ulun semuanya selamat. Yang penting saudara ulun semuanya bersama Rasulullah. Yang penting saudara ulun semuanya dalam keadaan bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Mohon maaf Bu, hidup di dunia ini Bu, cuma ada 2 style, 2 macam kehidupan, nggak ada yang ketiga. Mau habaibnya, mau ulamanya, mau guru sekupulnya, rahimallahu rahmatullahi abrar, mau aulianya, semuanya sama. Cuma ada 2 tipe kehidupan. Apa itu? Hidup di dunia dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak enak tapi bahagia. Atau hidup di dunia dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak enak tapi sengsara. Tinggal pilih saja. Kalau ikut Nabi Muhammad, kita akan hidup dalam keadaan tidak enak di dunia memang, tidak bahagia di dunia ini memang, tapi merasakannya itu, menjalaninya itu dalam keadaan bahagia. Itu ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau ikut setan, sudah hidupnya tidak enak di dunia, dalam keadaan sengsara pula. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kenapa demikian? Saya tadi katakan, kenapa kok banyak masalah rumah tangga? Kenapa banyak masalah dengan tetangga, masalah hutang, masalah kesehatan, masalah-masalah saja. Itu masalah-masalah itu Bu, karena dosa kita. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Fama bikum min nikmatin faminallah. Setiap nikmat yang kita dapatkan itu karena Allah. Berkat apa? Ibadah kita. Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan yang bukan nikmat, itu karena kelakuan kita. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Di dunia nggak bahagia, nanti di akhirat termasuk yang menemani iblis. Ada yang mau? Na'udzubillah. Makanya ada 2 ayat yang pian-pian seberatan harus tahu. Sampaikan pada anak, sampaikan pada istri, sampaikan pada keluarga, semuanya. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan. Nabi Muhammad tidak pernah menuntut kita untuk memberikan uang kepada Nabi Muhammad, memberikan jabatan kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi permintaan Nabi Muhammad setiap umatnya 1 hal. Apa itu kata Nabi Muhammad? Balighu anni walau ayah. Hendaknya sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Yang pertama, kenapa setan itu mudah untuk masuk kepada kita? Setan itu Pak, Bu, setiap hari bikin diklat. Kepada semua kroni-kroninya itu bikin diklat. Jadi kalau ada universitas yang hebat di Indonesia,
selevel UI, Universitas Indonesia itu paling banyak satu bulan itu bikin seminar itu 10 kali. Setan itu setiap hari bikin diklat. Gimana cara menjerumuskan ibu-ibu, gimana cara menjerumuskan para istri, gimana cara menjerumuskan para pejabat, itu didiklatkan, gimana caranya dikasih tahu. Tapi sebelum dimulai diklat selalu memberikan wanti-wanti kepada kroni-kroni setan, anak buahnya, awas ya, jangan sampai kaum muslimin itu baca satu ayat ini. Kan apa? Ayat ini yang menjadi sebab kita banyak yang terlena, kita banyak yang terbuai, sampai kita lupa bahwasanya apa sih maksudnya tujuan hidup ini. Ada yang pernah memikirkan di antara kita, untuk apa sih kita hidup? Apa kita hidup hanya untuk bangun tidur, habis sholat subuh berangkat ke pertanian, ke sawit dan sebagainya, pulang kita makan, itu aja hidup untuk itu? Tidak. Kita dilupakan semuanya itu karena apa? Karena ayat ini. Oleh karenanya katanya setan, jangan sampai kaum muslimin tahu ayat ini. Kalau seumpama tahu, biarkan mereka itu nggak ngeh, nggak paham artinya. Kita akan jelaskan ayat itu apa dan kita akan terjemahkan. Supaya apa? Supaya kita seberatan tahu semuanya, sehingga setan nggak bisa masuk dalam diri kita. Ini yang digunakan oleh setan. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian melupakan kepada Allah. Kalau kalian sudah lupa kepada Allah, di saat itulah Allah yang maha segala-galanya akan melupakan segala kesempatan yang baik untuk kalian, dilupakan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kita melewati kesempatan demi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan, semua dalam keadaan tidak menggunakan kesempatan itu. Punya istri cantik tapi tidak digunakan kesempatan, sehingga kita nggak dapat bahagia. Kita punya harta benda yang banyak yang harusnya kita gunakan kesempatan untuk kita itu menggunakannya, mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya, tidak menggunakannya. Dapat apa saja anugerah Allah, akhirnya kita tidak menggunakannya. Kenapa? Karena lupa pada Allah. Oleh karena itu, di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala sebutkan begini, kuntu kanzan mahfiyan fauhibbu an urafah fakhlaqtul khalqa. Aku ini dulu adalah zat yang maha berharga, tapi nggak ada yang tahu aku. Maka kemudian aku ciptakan makhluk ini. Untuk apa? Supaya mereka tahu ada Allah. Kalau kita sudah lupa bahwasanya ada Allah, kita bertani berhasil pertaniannya karena siapa? Allah. Kalau semua kita itu bekerja lalu kita mendapatkan upah karena siapa? Allah. Walaupun kita bekerja, pintar bekerja, kalau Allah nggak kasih kesehatan, bisa bekerja? Nggak ada yang bisa. Oleh karenanya paling tidak, kata Nabi Muhammad, standar kita ingat pada Allah 5 kali dalam sehari. Subuh ingat Allah, Allahu Akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku untuk siapa? Untuk suami, untuk istri? Enggak. Itu setan yang ngomong, saya cinta kepada kamu sehidup semati. Bohong. Begitu mati, mana ada yang mau? Hidup kita untuk Allah, sholat kita untuk Allah, usaha kita untuk Allah, pertanian kita untuk Allah. Kalau kita seperti itu, barokah. Kenapa? Ingat pada Allah. Subuh ingat Allah, bukan setelah bangun subuh. Bangun sholat subuh tapi sudah siang, nah itu bukan ingat Allah itu. Itu godoan, bukan subuh. Subuh itu masih belum terbit mataharinya. Itu. Duhur ingat Allah, asar ingat Allah, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Kalau kita ingat Allah dalam sehari 5 kali, semua urusannya lancar. Kenapa? Itu janjinya Allah. Tapi ketika kita sudah melupakan pada Allah, memang benar uangnya banyak, di rekening banyak, memang benar mobilnya bagus, memang benar istrinya cantik, memang benar anaknya banyak, pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi tidak berguna semuanya. Kenapa? Saya mau tanya Pak, yang menjawab pertanyaan saya ini saya doakan bertambah umurnya 10 tahun, bertambah hartanya sebelum meninggal 10 triliun. Yang jawab, yang nggak jawab saya nggak doakan. Bisa jadi besok matinya. Apa itu? Saya mau tanya, semuanya kompak, nggak perlu diajarkan, semuanya tahu sudah jawabannya. Saya mau tanya, yang bikin orang itu hidup panjang umurnya atau pendek umurnya siapa? Sekali lagi, yang kompak, biar panjang umurnya 10 tahun dan tambah 10 triliun. Yang bikin orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya siapa?
Yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Semuanya Allah, kita tahu semuanya. Anak kecil juga tahu. Bagaimana mungkin kita nggak sholat mau bahagia? Dari mana datangnya bahagia? Bahagia itu adalah standar memang. Allah ciptakan untuk makhluknya. Seperti dikatakan tadi, Allah itu maha adil, semuanya diberikan bahagiaan. Tapi bahagia yang sesungguhnya kalau sudah terkait dengan Allah dan Rasulnya dan terkait dengan akhiratnya. Coba seperti sekarang, mohon maaf Bu, nikmat gak hadir pengajian, dengar kata Rasulullah, kata Allah, nikmat gak? Nikmat semacam ini gak bisa kita dapatkan ketika kita melihat sinetron, gak bakalan. Apalagi lihat layang putus tuh, gak bakal nikmat kita melihatnya. Shutdown, provokasi, itu yang terjadi. Tapi nikmatnya baca Al-Quran, Masya Allah, tadi baca Al-Quran nikmat bacanya. Orangnya masih hanum, suaranya besar banget, tinggi gitu. Semoga Allah memberkati gorek kita tadi. Nikmat, ini nikmat, namanya nikmat seperti itu. Uangnya banyak melimpah, buat apa uang? Mohon maaf, banyak orang yang terlena, banyak orang yang terbuai, banyak orang yang tertipu. Uang itu untuk apa sih? Kita makan sehari berapa? Coba, berapa kali? Paling banyaknya orang-orang di Tanjung Bajui ini berapa kali makannya sehari? 5 kali. Wah, hebat juga. 3 kali kan? 3 kali. Mau yang kaya, mau yang miskin, yang sederhana, nggak sederhana, maupun yang apa? Yang tidak sederhana, semuanya sama. 3 kali. Kalau dihitung-hitung uang kita yang sudah di rekening itu, ya paling cuma sepertiganya, 2/3-nya sudah nggak ada. Tapi kita ditipu. Ini maksudnya diberikan kekayaan tapi tidak digunakan kekayaannya. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamin talibin walaysa biakilih." Berapa banyak orang mencari dunia tapi tidak ikut menikmatinya. Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis." Gunakan supaya kita bersyukur, bukan ditumpuk, dapat uang investasi lagi. Kapan mau nikmatinya? Oh, sekarang Bib, hemat pangkal kaya katanya. Sekarang ini kan kita ini masih mau mengumpulkan investasi, mengumpulkan modal yang banyak, Bib. Jadi sementara ini kita makannya tempe tahu aja. Tunggu nanti kalau sudah banyak uangnya baru kita nikmati. Tunggu ya, sampai stroke baru kita menikmati. Sampai kita kolesterolan baru kita menikmati. Sampai kita kena asam urat, ini nggak boleh, baru kita menikmati. Rugi. Gunakan kesempatan. Innallaha yuhibbu min abdihi an yara asara nikmatihi alaih. Allah Ta'ala suka, himung, bahagia kalau seumpama Allah melihat bekas daripada nikmatnya itu ditampakkan oleh hambanya. Walaupun dalam minuman, minum bismillahirrahmanirrahim, udah itu alhamdulillah, itu Allah Ta'ala senang sekali. Kalau makannya setiap hari tempe tahu ya nggak bilang alhamdulillah Pak. Saya sekali bawa keluarga makan di restoran ini, makan di restoran itu, semuanya untuk apa? Kita nikmati. Di dunia kita nikmati. Yang sakit siapa? Yang iri siapa? Yang dengki siapa? Setan. Karena maksudnya setan itu kita seperti itu, ngumpulin aja. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Pengennya terus nambah. Sampai kapan? Sampai mati. Setelah mati mau apa? Imam Ali bin Abi Thalib pernah suatu waktu, beliau itu berangkat ke Bagi. Lalu dia itu datang sedihnya, datang banyak masalahnya, dia pergi. Kalau sudah orang soleh itu banyak masalah, perginya ke kuburan. Untuk apa? Untuk mengambil hikmah, untuk mengambil ibrah. Sebagaimana mereka yang sudah meninggal itu, mereka hidupnya sama seperti kita, sama, penuh dengan masalah. Siapa yang gak ada masalah? Bahkan kalau kita tanya, Beb, orang yang paling banyak masalahnya siapa? Yang paling banyak masalahnya para ulama. Tapi mereka menjalaninya dengan senang, bahagia. Masa Beb? Ada contohnya Beb? Dalam kehidupan nyata orang menjalani ke masalah yang tidak enak tapi dia merasakan enak. Ada. Saya mau tanya Bu, kalau ibu sakit perginya kemana? Dokter, sama dokter diapain? Disuntik. Ada yang mengatakan disuntik itu enak? Bukan suami nyuntik loh. Ada dokter menyuntik enak kita rasakan? Sudah nggak enak, sudah sakit, pakai dikasih uang lagi dokternya. Aneh kan? Nah ini keadaan orang yang soleh yang dekat pada Allah Ta'ala seperti itu. Kenapa? Ada harapan. Kenapa mau disuntik? Disakiti mau. Kenapa? Karena dengan suntik itu kita dapat kesembuhan. Karena yang menyuntik itu, si tabib itu, si dokter itu yang menyuntik itu, berkat dia
kita akan dapat harapan untuk sembuh sehingga apa? Dikasih uang. Nah, itu yang benar. Contoh lainnya, Bu, ibu jalan, kemudian kakinya tersandung, keselio, perginya kemana? Tukang urut. Ketika diurut, apa yang terjadi? Sakit nggak? Teriak-teriak, nggak didengarkan sama tukang urutnya, terus diurut. Sudah diurut, sudah disakit-sakiti, teriak-teriak, dikasih uang juga. Nah, itu nikmat. Orang-orang yang soleh itu dia menjalankan seperti itu. Abah guru, sekumpul. Istrinya berapa? Berapa? 3, 4? 4 istrinya. Mobilnya Alphard, rumahnya gede, semuanya. Tapi bukan tanpa cobaan, dicoba. Penyakitnya harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Dipaksain dia itu datang ke pengajian untuk mengajar. Apa itu enggak sakit? Sakit, tapi dia merasa senang, gembira. Bahkan dalam keadaan sakit pun dia masih pergi ke pengajian. Kenapa? Dia tahu hadisnya Nabi yang berbunyi, innallaha iza ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah jika senang, jika cinta kepada seorang hamba, diberikan cobaan-cobaan, tapi dia menjalaninya itu senang. Kenapa? Karena Allah, dia tahu Allah yang memberikan itu. Oleh karenanya, Bu, pertanda bahwasanya kita ini termasuk yang senang dengan ujian atau tidak senang dengan ujian, itulah barometer keimanan kita. Kalau kita menjalaninya, kita tahu itu dari Allah, sehingga kita harus sabar. Nah, itu adalah orang yang dicintai Allah. Tapi kalau kita itu mendapatkannya, tapi kita malah berdosa karenanya. Saya ini sakit, ini kayaknya tetangga ini. Tetangga habis datang dari Banyuwangi sana, saya disantet dan sebagainya. Itu berarti karena dosanya itu. Tapi kalau kita pasrah pada Allah, itu berarti kita diangkat derajatnya. Kalau seumpama kata Nabi Muhammad, kalau seumpama kalian ingin tahu siapa yang paling besar cobaannya, kata Nabi Muhammad, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Sesungguhnya yang paling berat cobaannya itu di antara manusia itu siapa? Nabi. Lalu siapa? Ulama. Lalu siapa yang mengikuti jejak mereka? Oleh karena itu, Bu, sekarang harus tahu, Bu, gimana caranya supaya kita ingat Allah. Caranya supaya ingat Allah kita harus tahu. Bagaimana caranya supaya kita tahu? Hadir dalam pengajian-pengajian. Alhamdulillah sekarang di tempat kita, di desa kita, di Tanjung ini, alhamdulillah sudah setiap masjid ada pengajiannya. Ya betul atau tidak? Alhamdulillah, majelis perumahan juga ada. Ini alhamdulillah, lihat sebentar lagi sawitnya lebih sejahtera, lebih membahagiakan, uang yang banyak, lebih membahagiakan. Lihat, coba lihat, ada santunan dan sebagainya. Ini berkah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jazaul hasanah hasanatun ba'daha wa jazaul sayyi'atun ba'daha. Kalau orang berbuat baik diterima oleh Allah Ta'ala kebaikannya, Allah akan berikan kesempatan yang lain untuk berbuat baik lagi supaya lebih banyak bahagianya. Itu maksudnya. Oleh karena itu hadir majelis taklim, jangan salah 2 kali. Coba lihat, Bu, ini contohnya. Ini air, saya buka, masukkan racun. Sekali minum pasti mati. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat semuanya, racun saya masukkan. Ada di antara bapak ibu setelah saya pergi minum air ini? Ada? Setelah tahu di sini ada racunnya, ada yang mau? Nggak ada yang mau. Kalau ada yang mau berarti dia putus asa hidup. Terlalu banyak masalahnya mungkin, sehingga dia mau cepat mati minum air itu. Nggak ada yang mau. Kenapa nggak mau? Karena ini membahayakan. Begitu pula kita nggak sholat, ini jadi masalah. Kita nggak zakat, jadi masalah buat harta kita. Kita nggak bakti sama orang tua, itu jadi masalah buat kehidupan kita. Kita nggak taat dan bakti kepada suami, itu jadi masalah buat rumah tangga kita. Semuanya itu masalah, itu berangkatnya dari dosa itu. Tapi kalau kita tahu, oh ternyata ini dosa, nggak boleh kita lakukan. Tahunya itu kita dengan dekat kepada ulama. Kalau sudah tahu, setan nggak bisa. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Nggak sama antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Nggak di dunia, nggak di akhirat, nggak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu adalah orang yang bahagia. Yang tidak tahu adalah orang yang tidak bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terakhir, dengarkan baik-baik. Semoga kita termasuk yang mendengar pengakuan dan kesaksian iblis ini cukup di dunia, jangan di akhirat lagi. Itu si tukang bungul tuh, si setan yang kurang ajar tuh, yang saya ajarkan kepada murid-murid saya di Dalwa sana. Kalau semua setan ada di depan kita mau diapain? Dicungkil matanya, injek-injek kepalanya, dibejek-bejek perutnya.
Setuju? Jangan takut. Oh Beb, jangan bilang gitu Beb, nanti setannya marah. Biarin marah. Yang penting Nabi Muhammad ridho kepada kita. Kenapa? Memang setiap orang yang ikut pada Nabi Muhammad pasti dibenci sama setan. Tapi setan itu nggak bisa berbahaya pada kita. Bahkan mohon maaf Bu, tipuannya ibu lebih besar daripada setan. Diakui bukan saya yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipuan setan itu sesungguhnya itu sangat lemah. Kalau kita timbul lintasan untuk benci orang, untuk berbuat maksiat, untuk bertransaksi riba misalnya, tinggal kita sebut Allah sampai habis nafasnya, hilang itu. Kita ngelihat perempuan nih nafsu, langsung lihat atas, Allah habis, habis. Nah, coba kalau sama istri lagi marah, kita bilang Allah, tambah marah nggak? Tambah marah nggak Pak? Nah, itu yang terjadi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, inna kaidakunna azim. Sungguh tipuannya kalian wahai perempuan lebih besar. Oleh karenanya Bu, ini konsep saya telah terapkan di mana-mana dan berhasil. Ibu mau nggak membantu Nabi Muhammad? Mau nggak Bu? Ibu mau nggak keluarganya keluarga sakinah, rahmah dan juga mawaddah penuh di situ? Mau? Anak-anaknya semua bakti orang tuanya, mau lebih sejahtera, ekonominya lebih banyak dan sebagainya, menyenangkan, membahagiakan, mau. Nah, caranya ibu yang bisa mengendalikan. Kenapa? Sekarang eranya emak-emak. Baru-baru ini ada sebuah penelitian, ternyata sebanyak 85% laki-laki apa kata istrinya. Nggak tahu kalau di Tanjung Bajui. Kira-kira sama aja? Oh sama aja katanya. Betul lah para suami? Betul tidak? Jangan malu-malu, jangan supan-supan lah. Nah, ini kesempatan Bu. Gini Bu, ini konsep kalau dilaksanakan Ibu, Rasulullah pasti himung. Rasulullah pasti bahagia. Rasulullah pasti gembira karena Ibu menyelamatkan suami Ibu. Ibu juga menyelamatkan anak Ibu dan Ibu menyelamatkan Ibu sendiri. Bagaimana caranya? Pulang dari majelis, kalau suaminya hadir, alhamdulillah sudah dengar langsung. Tapi kalau suaminya nggak hadir, kasih tahu. Tadi Habib Segaf mengajari untuk mengultimatum pian, Bang, Kak, A, siapa saja, Mas dan sebagainya. Pokoknya mulai saat ini saya bikin ultimatum, seminggu 2 kali harus hadir majelis taklim. Kalau nggak hadir majelis taklim seminggu 2 kali, saya nggak kasih malam Jumat, malam Senin. Pastikan Bu, pegang kata-kata saya. Ini bukan guruan, bukan gayaan, tapi sungguhan. Pastikan 3 bulan pasti berubah. Demi Allah saya bersumpah, pasti berubah. Seminggu 2 kali hadir pengajian, 3 bulan. Lihat, berubah akhlaknya, berubah suaminya. Sehingga apa yang tadinya melakukan KDRT keras hatinya jadi lembut. Anak-anak semuanya turut. Karena apa? Berkahnya majelis ini luar biasa. Bukan karena ustadznya mengajar, tidak. Tapi bacaan Al-Quran itu loh. Bahkan subhanallah saya pernah bertemu dengan ahli keharingan. Dayak yang hebat itu ya. Ilmunya itu. Ternyata apa? Saya tanya, setelah dia itu masuk Islam saya tanya. Dulu waktu kamu itu hebat, kamu itu bisa menjadikan mandau itu bisa terbang dan sebagainya. Itu pakai apa? Mantranya apa? Ternyata satu saya baca mantranya, Bismillahi kul huwallahu ahad, Allahus somad. Kok bisa? Mereka itu meyakini itu Al-Quran. Kaum muslimin yang baca Al-Quran tapi nggak mendapatkan khasiatnya. Al-Quran itu mukjizat luar biasa. Banyak artinya, banyak manfaatnya. Ketika dibawa oleh seorang ustadz, itu mereka pulang ke rumah dalam keadaan sudah penuh dengan rahasia Quran. Sehingga lihat, 3 bulan saya pastikan, 3 bulan berubah nanti. Suaminya berubah menjadi suami yang baik, istrinya berubah menjadi istri yang solihah, anak-anaknya berubah menjadi anak-anak yang bakti pada orang tuanya, pasti itu. Tapi kalau sudah lupa kita pada Allah, jangan berharap. Oleh karenanya, dengarkan baik-baik, cukup kita itu dibungul-bungulin setan sekarang, dan cukup kita mendengarkan kesaksian setan, bahwa setan itu memang tukang bungul. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkata setan, tatkala sudah selesai semua perkara, penghuni surga masuk dalam surganya, penghuni neraka masuk dalam nerakanya, apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada iblis? Iblis itu diletakkan di atas singgasananya, tapi singgasana terbuat daripada api. Semua siksa daripada ahli neraka dikenakan kepada dia. Ditambah lagi satu siksaan apa? Tidak ada seorang pun penghuni neraka kecuali harus nuding-nuding dia. Gara-gara ini nih, aku dulu di dunia berzina, aku berada di neraka. Gara-gara ini nih, aku di dunia dulu, aku durhaka kepada orang tua, aku berada di neraka. Gara-gara ini, dituding-tuding terus. Akhirnya marah juga dia.
Apa kata dia? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada kalian semua janjinya benar. Janji Allah benar semuanya. Janji Nabi Muhammad benar semuanya. Yang disampaikan oleh ustaz-ustaz guru-guru itu benar semuanya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Yang aku rayu kalian, aku bisikin kalian, aku ngomong di sinetron itu kepada kalian, nggak benar semuanya. Dia sendiri yang ngaku. Si kurang ajar tuh si bungul tuh setan. Dia sendiri yang ngaku. Nanti tapi sekarang nggak mau dia. Bahkan dia bilang awas jangan sampai kaum muslimin tahu baca ayat ini, jangan. Tapi kita akan jelaskan sekarang ini. Tapi apa kata setan? Jangan salahkan aku. Maka nali alaikum sultan. Aku tidak mau punya kemampuan. Aku nggak bisa menyentuh badan kalian. Nggak bisa. Misalnya aku dipaksa dipegang tengkuknya. Ayo kamu berzina, kamu mencuri. Nggak bisa. Setan nggak bisa menyentuh kita. Illa anda autukum. Aku cuma membisiki kalian. Cepat kesempatan. Ambil. Fastajabtum li, lalu kamu ikuti aku. Fala talumuni waluma musakum. Sudah tahu aku setan diikuti, ya salah sendiri. Itu katanya iblis itu. Mau mendengar lagi nanti di neraka apa cukup di sini, Bu? Ini pengakuan iblis. Mau dengar lagi nanti di neraka seperti yang diomongkan di dalam Al-Qur'an itu, apa cukup di sini saja? Di sini saja ya, biar kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Biar kita bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti. Biar kita di alam barzah ketika semua keluarga tidak ingat kepada kita berkumpul sama Nabi Muhammad. Surga, kuburan kita bersambung dengan surga insyaallah. Rodatum miryadil jannah. Dan nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan bersama golongan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah itu semuanya untuk kami semuanya ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin di desa ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ingatkanlah kami, berikanlah kami selalu hidayah dan inayah serta riayah. Jadikanlah kami semua ahli solat. Jadikanlah kami semua dan keturunan kami ahli solat. Jadikanlah kami semua dan keturunan kami ahli solat ya Allah. Dengan begitu kami adalah orang-orang yang pantas untuk hidup bahagia, di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam mahsyar bahagia, melewati sirat bahagia, dan akhirnya nanti bahagia karena kami bertetangga dengan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah salawat. Itu dua salawat itu adalah yang pertama salawat busyra. Salawat busyra itu adalah salawat yang diberikan oleh salah satu putra abbas saya pada tahun 2016 malam 10 Muharram atau malam Asyura. Subhanallah, yang bermimpi itu setelah mendapatkan langsung salawat dari Nabi Muhammad dalam mimpinya itu, begitu bangun tepat jam 2 malam. Itu yang namanya harum gahru yang tampak pada saat itu tidak hilang di kamar itu sampai 3 hari 3 malam lamanya. Subhanallah, Nabi Muhammad berkata begini kepada bermimpi, yang baca salawat busyra sebanyak 41 kali habis sholat subuh sama seperti khasiatnya orang yang baca yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menyulitkan ataupun mengkhawatirkan. Sangat mujarab sekali. Bahkan yang terakhir kali subhanallah sebulannya, 3 minggu yang lalu datang satu orang gadis yang berumur 22 tahun, 11 tahun sudah kena lumpuh. 11 tahun nggak bisa jalan. Subhanallah 3 bulan yang lalu dia mulai melazimi salawat busyra ini. Dan tepatnya sebulan yang lalu ketika dia itu bangun dari tidur, dia sudah bisa jalan lagi. Aneh. Jadi keajaibannya luar biasa. Karena Nabi Muhammad sangat tahu Pak, mutu keimanan orang sekarang. Dulu orang tua kita kan masih ingat, kalau kita mau kabul hajat gimana caranya? Baca yasin 41 kali. Sekarang siapa yang bisa mau baca yasin 41 kali? Haji Amin besok malam misalnya mengundang, ayo yang datang undangan besok kita baca yasin 41 kali. Dapat berkat sama uang 100.000 misalnya, nggak bakal datang, 2,5 jam baca yasin. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad mengatakan yang baca salat busyra ini sebanyak 41 kali, kalau kita hafal cuma 7 menit selesai sudah. Kata Nabi Muhammad sama seperti khasiatnya baca yasin sebanyak 41 kali dan mengabulkan hajat. Saya akan terjemahkan sebelum saya ijazahkan. Dengarkan baik-baik kata salawat busyra itu begini. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah haturkanlah salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kami, sahibil busyra, sumber daripada macam kebahagiaan dan kabar gembira Nabi Muhammad. Salatan, salawat yang aku baca dengan niatan, dengan salawat itu ya Allah harapan kami, tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami, engkau beri kabar gembira kami, wa ahlana dan keluarga kami,
wa auladana dan anak keturunan kami, wa jami'a masyaikhina wa alimina dan guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan anak-anak santriwati kami. Ya Allah, Engkau bahagiakan kami, beri kabar gembira kami min yaumina hadza, dari hari ini ya Allah sampai hari kiamat nanti. Nah, ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nah, kita akan baca 5 kali dengan niat semoga semuanya kabul hajat. Yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan dari hati kita, cinta dunia Allah lenyapkan dari diri kita, dan semoga keberkahan, inayah, riayah selalu menyertai kita. Amin. Kita baca dengan salawat, dengan nada salawat tibbil qulub, karena Nabi SAW itu senang ketika dibaca salawat busyra dengan nada tibbil qulub, bahkan rohaninya hadir. Jadi kalau cara bacanya habis salat subuh itu 1 sampai 38 baca biasa, nanti 39, 40, 41 baca dengan nada tibbil qulub sebagai pertanda bahwasanya sudah habis, sudah tungtung gitu ya. Nah, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah Allah Allahumma salli wa sallim
tadi, maka pian-pian seberatan saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silakan sebarkan, diberikan kepada siapa yang kita berkehendak kepadanya, dimudahkan juga urusannya, dibahagiakan juga kehidupannya, tapi dengan syarat jangan dikomersilkan, jangan dijual belikan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.